Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Intan Pratiwi, dengan NIM A1C3190086 dari kelas reguler C, Program Studi Pendidikan Fisika di Universitas Jambi. Nah, kali ini saya akan melakukan simulasi percobaan menggunakan aplikasi PET Simulation dengan judul Gaya dan Gerak pada Hukum Newton. Nah, bagaimana sih langkah-langkahnya? Langsung saja kita membuka aplikasi PET Simulation-nya. Nah, ini dia teman-teman tampilan daripada aplikasi PET Simulation mengenai gaya dan gerak. Kita klik mulai. Nah, ini dia teman-teman, ada tampilan dari gaya dan gerak. Nah, di sini ada 4 pilihan. Untuk yang pertama yaitu ada penjumlahan gaya, yang kedua ada gerak, yang ketiga ada gesekan, dan yang keempat ada percepatan. Nah, untuk mengetahui pembuktian hukum 1 Newton, maka di sini saya akan mengklik penjumlahan gaya ya. Nah, ini dia teman-teman tampilan daripada penjumlahan gaya. Nah, di sini ada jumlah gaya, kemudian ada nilai, ada kecepatan juga ya teman-teman. Nah, di sini ada benda atau benda yang bermassa ya. Kemudian diikatkan oleh sebuah tali sebelah kiri dan sebelah kanannya. Dan di sini ada miniatur orang, miniatur manusia ya, di sebelah kiri dan di sebelah kanannya. Untuk miniatur pertama dan kedua ini bermassa 50 kg satu miniaturnya ya. Dan untuk miniatur ketiga ini bermassa 100 kg. Dan untuk miniatur yang keempat ini bermassa 150 kg teman-teman. Nah, di sini yang kita akan lakukan adalah kita akan melihat daya tarik menariknya ya. Oke, kemudian kita letakkan miniatur pertama, letakkan juga di sebelah kanannya ya. Nah, pada hukum Newton 1 berbunyi yaitu jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam. Dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya atau sigma F sama dengan 0. Nah, jika di sini tidak ada gaya, maka benda tersebut akan tetap diam ya teman-teman. Nah, jika kita beri gaya yang seimbang nih, apakah yang terjadi ya? Gaya sebelah kirinya 50 dan gaya ke kanannya 50. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ketika kita memberikan gaya yang sama antara miniatur sebelah kiri dan miniatur sebelah kanan, maka tidak ada gaya yang bekerja atau gayanya sama dengan 0. Hal ini terjadi karena gaya tarik-menarik seimbang ya teman-teman, dan perpindahannya adalah 0. Nah, teman-teman, jika kita akan merubah massanya menjadi massa pertama, kita naikkan lagi miniatur ini ya teman-teman ke sebelah sini ya. Kemudian kita klik mulai ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ketika kita menaikkan massa miniatur sebelah kiri menjadi 100 kg, maka daya tarik menariknya ke arah sebelah kiri dengan kecepatan 3 meter per sekon kuadrat, dan perpindahan gayanya yaitu sebesar 50 Newton ya teman-teman. Kemudian kita akan menambahkan miniatur sebelah kanannya lagi menjadi 150 kg. Kita letakkan di sini ya teman-teman. Nah, kemudian kita klik mulai. Nah, kita klik mulai ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ketika kita menaikkan massa sebelah kanan miniaturnya menjadi 150 kg dan massa miniatur sebelah kirinya 100 kg, maka daya tarik menariknya terjadi ke arah sebelah kanan dengan kecepatan sebesar 3 meter per sekon kuadrat, dan perpindahan gayanya yaitu sebesar 50 Newton. Hal ini terjadi karena massa miniatur sebelah kanan lebih besar daripada massa miniatur sebelah kiri. Selanjutnya kita akan menaikkan lagi massa untuk miniatur sebelah kirinya ya.
kembali. Nah, kemudian kita klik mulai ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini bahwa ketika kita menaikkan massa miniatur sebelah kiri menjadi 250 Newton, sedangkan massa miniatur sebelah kanan 150 Newton, maka gaya tarik menariknya terjadi ke arah sebelah kiri dengan kecepatan sebesar 5 meter per sekon kuadrat dan perpindahannya sebesar 100 Newton. Nah, bisa kita simpulkan di sini, semakin besar massanya, maka semakin besar pula kecepatan yang dihasilkan, dan arah gaya mengikuti massa benda yang paling besar. Selanjutnya, kita akan membuktikan hukum 2 Newton, teman-teman. Nah, di sini kita akan beralih ke percepatan. Karena hukum 2 Newton ini mengenai gerak, yaitu percepatan, gerak suatu benda atau sistem berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada suatu benda atau sistem itu dan berbanding terbalik dengan massa total benda atau sistem. Hukum kedua Newton ini dituliskan dengan persamaan V sama dengan M dikali A atau gaya sama dengan massa dikali percepatan ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada sebuah miniatur orang ya teman-teman, dan di sini ada sebuah benda. Kemudian di sini ada benda yang pertama yaitu kulkas dan yang kedua itu box. Yang di sini sebelah kanan ada miniatur orang, anak kecil. Yang kedua ada miniatur seorang laki-laki. Yang ketiga ada sebuah ember ya teman-teman, ember yang berisi air. Nah, di sini teman-teman bisa mengklik jumlah gaya, nilai, massa, kecepatan, dan percepatannya. Karena di sini kita akan membuktikan sebuah massa dikali percepatan yang berhubungan dengan hukum 2 Newton ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan gaya yang konstan saja, yaitu sebesar 10 Newton ya teman-teman. Bisa teman-teman klik di sini, atau bisa teman-teman mengklik di sini juga bisa ya, diatur sesuai dengan kemauan teman-teman semua. Oke. Di sini saya menggunakan cara manual saja seperti ini ya teman-teman. Klik sampai. Nah, di sini saya menggunakan gaya sebesar 10 Newton saja. Yang kita ubah-ubah ini adalah massa dari bendanya, karena kita akan melihat percepatan yang dihasilkan jika massanya kita ubah-ubah nih teman-teman. Nah, kita akan mengubah massanya. Untuk massa pertama kita memberikan massa 50 kg ya teman-teman. Nah, kemudian kita klik mulai ini teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ketika kita memberikan gaya sebesar 10 Newton, maka percepatan yang dihasilkan sebesar 0,20 meter per sekon kuadrat dan massa yang kita berikan tadi 50 kg. Nah, ya teman-teman. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita akan menaikkan massanya menjadi 90 kg. Ini ya, letakkan miniatur anak kecil ini. Kemudian kita klik mulai. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ketika kita memberikan massa sebesar 90 kg, maka percepatan yang dihasilkan yaitu sebesar 0,11 meter per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan menaikkan massanya lagi menjadi 100 kg ya teman-teman. 100 kg. Nah, ini dia teman-teman, ketika massa 100 kg maka percepatan yang dihasilkan yaitu sebesar 0,10 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita akan memberikan gayanya sebesar 130 kg ya teman-teman. Kita letakkan miniatur laki-laki ini di atasnya, jadi jumlahnya 130 kg ya. Kemudian kita klik mulai. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ketika
massa benda sebesar 130 kg, maka percepatan yang dihasilkan yaitu 0,08 meter per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan mengubah lagi massanya menjadi 150 Newton ya, teman-teman. Oke, kita letakkan ember yang berisi air ini di atasnya dan kita klik mulai. Nah, ketika bendanya bermassa 150 kg, maka percepatan yang dihasilkan yaitu sebesar 0,07 meter per sekon ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan mengubah massa bendanya menjadi 180 kilo ya, teman-teman. Kita letakkan ya, teman-teman. Kemudian kita klik mulai. Nah, untuk massa benda sebesar 180 kg dengan gaya yang diberikan 10 Newton, maka percepatan yang dihasilkan yaitu sebesar 0,06 meter per sekon kuadrat. Langsung saja di sini kita akan membuka perolehan data yang sudah saya catat ya, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman perolehan data dari percobaan pertama dan percobaan kedua yang sudah saya peroleh. Yang pertama yaitu untuk daya tarik menarik tadi ya. Nah, di sini ada massa 1, massa 2, kecepatan perpindahan dan arah gaya. Nah, untuk massa 1 sebesar 50 kg, massa 2-nya 50 kg, maka kecepatan yang dihasilkan adalah 0 dan arah gayanya tidak ada atau di titik 0. Kemudian untuk massa yang kita berikan, massa pertama 100 kg, massa kedua 50 kg, maka kecepatan yang dihasilkan adalah 3 meter per sekon kuadrat dengan perpindahan yaitu sebesar 50 Newton dan arah gayanya ke sebelah kiri. Untuk massa benda pertama yaitu 100 kg, benda kedua 150 kg, maka kecepatan yang dihasilkan yaitu sebesar 5 meter per sekon kuadrat dengan perpindahan sebesar 50 Newton dan arah gayanya ke kanan. Jika massa benda pertama 250 Newton, jika massa benda pertama 250 kg dan massa benda kedua itu sebesar 150 kg, maka kecepatan dihasilkan adalah 8 meter per sekon kuadrat dengan perpindahan 100 Newton dan arah gaya ke sebelah kiri. Nah, di sini ada sebuah grafik mengenai daya tarik menarik ya, teman-teman, yang telah kita lakukan tadi. Selanjutnya kita membahas mengenai hubungan besar massa dengan percepatan yang di percobaan kedua. Nah, tadi kan saya memberikan gayanya konstan yaitu sebesar 10 Newton karena saya akan melihat hubungan massa dan percepatannya. Untuk massa yang pertama yaitu 50 kg, maka percepatannya sebesar 0,20. Untuk massa benda kedua sebesar 90 kg, percepatan yang dihasilkan adalah 0,11 meter per sekon kuadrat. Untuk massa benda ketiga yaitu 100 kg, maka yang dihasilkan adalah 0,10. Untuk massa benda yang keempat yaitu 130 kg, maka yang dihasilkan yaitu 0,08. Untuk massa benda yang ke-6 adalah 150 kg, maka yang dihasilkan yaitu 0,07 meter per sekon kuadrat. Dan untuk massa benda yang ke-7 yaitu 180 kg, maka percepatan yang dihasilkan adalah 0,06 meter per sekon. Nah, di sini ada grafik hubungan besar massa dengan percepatan ya. Dari grafik ini bisa kita simpulkan bahwa semakin besar massa benda, maka semakin besar massa benda, maka semakin kecil percepatan bendanya jika didorong oleh sebuah gaya yang konstan. Teman-teman lihat di sini ya bahwa semakin besar massa yang kita berikan, maka percepatan yang kita peroleh semakin kecil. Nah, baiklah, itulah percobaan mengenai gaya dan gerak pada hukum Newton. Apabila terdapat kesalahan kata atau saya salah menguji coba, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya, teman-teman.